Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Masih menjawab pertanyaan itu ya, karena banyak sekali pertanyaan yang harus saya jawab yang saya rasa di video-video saya belum saya jelaskan dan mungkin saya jelaskan tetapi kurang rinci. Jadi disimak videonya baik-baik karena ini untuk kesembuhan kita sendiri. Mungkin di kemudian hari atau saat ini Anda merasakan hal yang ditanyakan oleh saudara kita di kolom komentar ini. Langsung saja, pertanyaan pertama dari saudara kita yang akunnya bernama Ugi Gaming. Selamat sore Mas DJ, semoga sehat selalu, amin. Doa yang sama untuk Anda, saudaraku. Maaf mau tanya, apakah asam lambung itu bisa juga menyebabkan sakit hati atau liver? Soalnya saya sering sakit di ulu hati. Saya juga orang yang menderita asam lambung, Mas. Nah, ini pernah saya bahas tadi. Jadi, keluhannya ini masalah di lambung. Banyak sekali memang yang mengkhawatirkan bahwa penyakit asam lambung atau penyakit yang ada di lambung ini menyebabkan penyakit liver atau hepatitis atau penyakit kuning. Ya memang sebetulnya saya jawab ya. Jadi tapi jangan cemas. Saya dulu loh parah seperti itu ya tidak apa-apa, alhamdulillah saya tidak kena penyakit kuning loh, saya tetap hitam kulit saya. Jadi tidak semua dan itu jarang sekali terjadi karena penyakit liver itu memang disebabkan dari bakteri yang ada di lambung itu keluar lewat dinding lambung. Nah itu mengenai yang di area liver, di area hati. Nah ini bisa menyebabkan penyakit hati atau penyakit liver. Jadi yang jelas pertama, jangan cemas. Maka dari itu, ketika dari awal saya sudah sering sekali bilang, ketika yang Anda rasakan, keluhan Anda itu sangat luar biasa, tidak tertahan, ya ke dokter. Gitu. Jangan beranggapan, wah apa-apa sedikit-sedikit ke dokter, apa-apa sedikit-sedikit ke dokter. Lah kita ini manusia, tidak mungkin kita tidak sakit. Nah, tidak mungkin kita tidak butuh rumah sakit, tidak perlu dokter itu tidak mungkin. Mau lahiran saja loh, tidak sakit itu lahiran, tidak ada penyakit ke dokter, ke bidan, ke rumah sakit. Nah, jadi jangan beranggapan semuanya itu bisa selesai tanpa dokter, itu tidak. Ketika keluhan kita tidak tertahan ya ke dokter. Paham ya? Jadi untuk saudaraku jangan cemas tapi ya, karena yang saya ceritakan ini masalah penyakit liver ini sangat jarang. Nah itu tahapannya mungkin sudah terlalu parah, mungkin BAB-nya itu sudah tidak hitam lagi, mungkin sudah merah. Nah, terus rasa yang dikeluhkan di lambung itu sangat sudah tidak bisa tertahan. Makanan itu makan sudah sangat sulit sekali. Nah, biasanya seperti itu baru bisa terkena penyakit yang saya sebutkan ini tadi. Tetapi ketika keluhan Anda sama seperti apa yang saya ceritakan di part 3 itu saya ceritakan dan video-video setelah itu kan banyak sekali saya ceritakan. Nah, ketika itu sama dan hanya seperti itu, ya berarti hanya efek dari asam lambung ini. Nah, itu tidak masalah walaupun toh sembuhnya agak lama. Terus bertahap. Jadi sedikit yang penting ada kemajuan. Jangan sampai mundur. Jangan sampai kita kembali ke masa lalu. Seperti saya bahas di part 42. Ketika kita kambuh kan kita kembali ke masa lalu. Mantang makanan lagi, tidurnya nender lagi, sayur bening lagi, minum penurun asam lambung lagi. Nah, jika terjadi sering dan berulang-ulang ya sampai kapan? Jadi itulah kita perlunya paham. Ya lebih baik ditanyakan seperti ini nggak apa-apa daripada cemas. Jadi yang jelas jangan cemas, belum tentu menyebabkan penyakit liver. Nah, gitu. Terus saudara kita yang akunnya bernama Agung Nova. Mas, saya mau tanya, apakah sering kencing pada malam saat begadang dan susah tidur itu karena cemas atau berhubungan dengan GERD? Ya GERD ini yang buat cemas. Anda sering cemas, ya GERD Anda bisa kambuh. Lah ini kok malah begadang? Tetapi masa begadang kan saya bekerja atau saya ada keperluan, ya tidak apa-apa. Jadi tidak usah kita itu selalu berpatokan, oh pokoknya saya tidak mau begadang. Padahal ketika Anda keluar malam atau ketika
kita harus tidur itu sedikit waktunya atau sampai larut malam karena ada urusan yang penting atau karena pekerjaan, ya tidak apa-apa. Yang penting jangan telat makan. Dan memang ketika kita di malam hari atau di luar rumah dan ketika udara itu dingin, wajar sekali kita sering buang air kecil. Kan pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Tetap rutinkan minumnya, tapi jangan nanti dingin saya nggak minum banyak saja sudah sering buang air kecil kok malah disuruh minum lah, padahal ketika kita banyak minum ini kan untuk lambung kita. Nah, kalau kita ingin buang air kecil ya tinggal buang air kecil saja loh, kan nggak susah. Lebih susah lah kita mengobati lambung kita. Paham ya? Jadi ketika tidak ada keperluan untuk begadang atau ketika begadang hanya main game, ya jangan. Ketika ada memang ada keperluan betul penting, ya silahkan, nggak apa-apa, sesekali atau 2 kali nggak apa-apa, tetapi jangan setiap malam. Jadi kita ukur kemampuan lambung kita ketika mungkin begadangnya karena kerja shift malam. Ketika Anda kerja shift malam, ya jangan sampai telat makan. Walaupun tidak kerja shift malam, kalau memang kita malam itu waktunya agak panjang untuk kita mau tidur lagi, itu ya makan. Kan pernah saya bahas di part 66. Jadi jangan sampai kita telat makan. Ketika kita sudah kurang tidur, kita telat makan pula. Sekalinya kita makan, yang kita makan pantangan, ya kambuh kita. Gitu ya. Jadi sudah telat makan, terus waktu makan yang kita makan tuh santan atau sambel atau yang kira-kira digoreng yang minyaknya banyak, ya ini bisa kambuh. Karena beberapa kesalahan ini kita lakukan secara bersamaan. Nah, ini jangan. Satu kesalahan saja sensasi di lambung kita bertambah tidak nyaman, apalagi 2 sampai 3 kesalahan. Paham ya? Jadi untuk saudaraku, ketika kita sudah rutin melakukan saran-saran saya, mudah-mudahan lambung kita pun akan terus membaik. Walaupun kadang-kadang masih banyak kendala sedikit-sedikit, ya tidak masalah, kita biarkan saja. Yang penting kita tetap rutin dan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak kambuh. Terus selanjutnya akun saudara kita yang bernama Andrea Cepi. Mas DJ, paha kanan sering nyeri, apakah pernah? Nah, paha kanan nyeri. Jadi paha nyeri atau entah kanan entah kiri yang nyeri itu sebetulnya tidak ada hubungan dengan asam lambung. Anda ingat-ingat sendiri apa yang membuat paha Anda itu nyeri. Apakah pernah dari jatuh atau terkilir atau mungkin Anda kecapean, kebanyakan berjalan atau olahraga kelelahan. Nah, ini Anda teliti sendiri. Ketika Anda sudah mengetahuinya, ya besok dihindari supaya tidak terjadi hal yang sama. Jadi tidak perlu cemas. Dan juga kalau nyerinya itu tidak terlalu nyeri, ya cukup dipijit-pijit saja atau dikerik atau dikasih minyak kayu putih atau dikasih balsem atau ketika mandi disiram pakai air hangat, diurut-urut sedikit, ya tidak apa-apa. Tetapi jika tidak tertahan dan membuat Anda mungkin susah berjalan, ya ke dokter. Tidak bisa hanya lewat video Anda menerapkan seperti itu tanpa Anda memeriksakan dulu ke dokter, padahal sakit di kaki Anda itu sangat sakit, tahu-tahu bisa sembuh itu sulit. Yang baik ya ke dokter dulu. Ketika ke dokter, oh kata dokter nggak apa-apa ini gara cuma kecapean saja, ya sudah, berarti besok-besok jangan kecapean. Gitu saja, tidak usah cemas. Mudah-mudahan ketika kita berusaha, ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Mungkin kebetulan ketika Anda mengalami nyeri paha itu, kok pas ketika di posisi asam lambung Anda itu mungkin sedang kambuh, atau mungkin Anda belum sembuh dari asam lambung. Nah, ini yang membuat bertambah cemas. Jadi jangan dianggap asam lambung itu menyebabkan banyak penyakit yang nempel nanti, bukan seperti itu maksudnya. Jadi tetap tenang. Ketika Anda keluhan yang sedikit-sedikit, ya biarlah. Nanti ya sembuh sendiri kok. Ketika lambung kita membaik, ya mudah-mudahan keluhan apa-apa yang kita rasakan itu tidak membuat cemas kita lagi. Yang penting fokus ke lambungnya. Terus saudara kita yang punya bernama Nurul Hidayah. Assalamualaikum Mas DJ. Waalaikumsalam. Oh ya, mau tanya, apa mata perih itu
atau kayak sakit itu termasuk sensasi asam lambung karena mata rasanya kayak mau terpejam saja. Jadi mata agak perih, mungkin agak panas. Nah, sama seperti kaki kanan nyeri tadi. Anda perhatikan sendiri apa penyebabnya. Apakah Anda kebanyakan main handphone, atau Anda kurang tidur, atau Anda terlalu lama melihat cahaya, mungkin yang silau, mungkin di tempat kerja Anda atau di rumah Anda, atau Anda terlalu lama nonton TV atau bermain komputer atau laptop. Nah, ini bisa menyebabkan keluhan-keluhan di sekitar mata. Kadang-kadang mata seperti panda, agak hitam-hitam, yaitu biasanya efek dari kurang tidur dan bermain handphone atau yang elektronik yang saya bilang tadi. Yang jelas Anda harus mengetahui dulu penyebabnya apa yang Anda lakukan itu benar nggak dengan yang saya katakan ini. Ketika memang iya, ya sudah, ya berarti itu penyebabnya. Besok jangan dilakukan lagi. Nah, untuk solusinya gimana, Mas? Bisa kita urut-urut pelan-pelan di mata kita. Bisa kita basuh muka kita dengan air hangat sembari kita pisit-pisit bulat-bulat seperti ini boleh. Tetapi ketika yang Anda keluhkan itu penyebabnya tidak diketahui, nah, kunjungi dokter. Ya karena kan tidak ada sebab apa penyebabnya juga kalau memang keluhan perih mata itu sangat perih, sangat sakit sekali sehingga Anda membuka mata itu susah, ya ke dokter. Nah, paham ya? Jadi tidak usah cemas. Kita lihat badan kita, kita pahami diri kita. Ketika kita paham, kita tidak cemas, ya insya Allah kita cepat menemukan solusinya. Ya seperti yang saya bilang di paha sakit tadi, mungkin keluhan ini dirasakan kok ya pas ketika asam lambung ini belum sembuh, jadi membuat cemas. Nanti asam lambung ini apa merembet ke mata, merembet ke hidung, merembet ke telinga, apa merembet ke rambut. Waduh, nah banyak sekali dong seperti itu berarti. Loh, saya buktinya mata saya aman, alhamdulillah. Telinga saya masih normal, rambut masih utuh, gigi masih utuh. Gitu loh ya. Jadi tidak usahlah cemas, fokus saja ke lambungnya. Ketika lambung kita sembuh, pikiran itu pun ikut membaik. Nah, nggak percaya? Silakan Anda buktikan sendiri. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datanya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan video dari Hobi Mas DJ menjadi jalan kesembuhan untuk Anda semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.